Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan dalam kesempatan hari ini dengan sama-sama melafadzkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, dalam video pembelajaran kali ini akan Ustadz lanjutkan berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sebelum Ustadz lanjutkan, akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Di antaranya membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai, dan norma Islam dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam, serta membangun kesadaran peserta didik akan pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Berikutnya, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam. Lalu, tujuan pembelajaran yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, kompetensi intinya silahkan bisa diperhatikan di slide. Ada 4 kompetensi inti. Semoga kompetensi inti ini bisa terinternalisasikan di dalam menghayati atau di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat mengambil ibrah dari apa yang sudah dipelajari dari materi yang disampaikan. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, setelah tadi saya sampaikan kompetensi intinya, silakan diperhatikan dengan seksama kompetensi dasarnya. Khusus untuk kompetensi dasar kognitif, yaitu 3.2, menganalisis sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Berikutnya kompetensi dasar psikomotorik 4.2, mengolah informasi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, sumber referensi yang Ustadz jadikan rujukan materi pelajaran kali ini yaitu Tarikhul Hadarah Islamiyah, Sejarah Kebudayaan Islam, kelas 3, terbitan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian ada buku siswa Sejarah Kehidupan Islam. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, masuki materi yang berikutnya, melanjutkan informasi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pada kesempatan ini akan Ustadz sampaikan yang pertama kali berkaitan dengan Kesultanan Bima. Kesultanan Bima adalah sebuah kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara, tepatnya kurang lebih 1611 sampai 1640 Masehi. Raja pertamanya Ruma Madata Wadu, yang kemudian setelah masuk Islam bergelar Sultan Bima atau Sultan Abdul Qahir. Pada tahun 1668 Kesultanan Bima tunduk kepada kekuasaan VOC, dan pada tahun 1691 Sultan Bima ditangkap oleh VOC, diasingkan ke Makassar serta menghabiskan sisa hidupnya di penjara hingga akhir hayat. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta,
Setelah tadi sekilas saya sampaikan berkaitan dengan Kesultanan Bima di Nusa Tenggara, maka materi yang berikutnya yaitu kerajaan Islam di Maluku Utara, yaitu Kesultanan Ternate. Ananda, kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, informasi apa yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan Kesultanan Ternate? Yang pertama, menurut berita Tompis pada tahun 1460 sampai 1463, beserta Antonio Galwan, mengupakan bahwa Islam masuk ke daerah Maluku. Islam sudah masuk di daerah Maluku, di Kesultanan Ternate. Kemudian tahun 1350 hingga 1357, Raja Ternate ke-12 yang bernama Molomatea bersahabat dengan orang-orang Muslim Arab yang datang ke Maluku yang memberikan petunjuk bagaimana cara membuat kapal. Berikutnya pada tahun 1468 sampai 1500, perkembangan Islam baru berlangsung pada masa Raja Jiko atau Sultan Zainal Abidin. Dan informasi berkaitan dengan Kesultanan Ternate di tahun 1485 hingga 1486, yaitu datanglah seorang yang alim dari Jawa bernama Maulana Hussein yang mengajarkan membaca Al-Quran dan kaligrafi, sehingga keluarga kerajaan tertarik dengan apa yang diajarkan oleh Maulana Hussein. Ananda, kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Berikutnya yang ketiga adalah kerajaan Islam di Sulawesi, yaitu Kesultanan Goa Talu. Informasi apa yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan Kesultanan Goa Talu? Tahun 1605 Masehi resmi menjadi kerajaan bercorak Islam. Ya. Kemudian tahun 1610 menaklukkan kerajaan Waju, Luwu, dan Sopeng. Tahun 1611 menaklukkan kerajaan terakhir, yaitu kerajaan Bumi. Dan berkaitan dengan Kesultanan Goa Talu di daerah Sulawesi Selatan, proses Islamisasi semakin mantap dengan adanya para mubalik yang datang dari Minangkabau, yaitu Datuk Ribandang, Datuk Ripatimang, kemudian Datuk Ridipiro. Dan mana mubalik tersebut mengislamkan juga Raja Goa Talu, yaitu I Malingkang dan Nyongri pada tahun 1605 Masehi. Ananda, kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kerajaan yang terakhir, yang keempat dalam kesempatan video pembelajaran kali ini, yaitu kerajaan Islam di Kalimantan atau Kesultanan Banjar. Informasi apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah Kesultanan Banjar terletak di Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar merupakan kelanjutan dari kerajaan Daha yang timbul karena perpecahan antara Pangeran Tumenggung dan Raden Samudra. Sedangkan kemenangan Raden Samudra melawan Daha adalah dengan bantuan kerajaan Demak yang akhirnya menjadikannya masuk Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Ananda, kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian itulah tadi 4 kerajaan yang sudah Ustadz sampaikan. Silahkan ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Sebutkan 3 mubalik dari Minangkabau yang menyebarkan ajaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Tadi sudah saya sampaikan. Untuk materi lengkapnya dan bisa menjawab evaluasi ini, silahkan diperhatikan video pembelajarannya, kemudian silahkan diperhatikan e-learningnya, materi sudah Ustadz upload di situ. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga video singkat pembelajaran ini bisa membantu membuka wawasan tentang kerajaan Islam di Nusa Tenggara, kerajaan Islam di Maluku, kerajaan Islam di Sulawesi Selatan, dan kerajaan Islam di Kalimantan Selatan. Jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan sama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala husni imamikum. Ilal liqa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.